Awalnya tanpa hubungan sama nih manajer. Iya, lo okein. Iya, aku okein karena kan aku nggak tahu dia udah punya istri. Hah? Iya. Tapi setelah aku tahu dia udah punya istri tuh aku kayak tetap mau berhubungan badan sama dia. Lagi-lagi nih setiap perjalanan hidup, setiap kehidupan tuh pasti ada aja problematika, ada aja cobaan-cobaan yang memang harus kita cobain. Tapi yang namanya cobaan tuh kalau dicobain ya ada enak-enaknya, walaupun sebenarnya endingnya pasti nggak enak sih. Yang udah nih ya, gimana ceritanya langsung aja. Halo Kak, apa kabar? aku baik. Apaan ini cobaannya memang di kehidupan, maksudnya di keluarga kah, di pertemanan kah, di pekerjaan kah? Lebih tepat di pekerjaan sih ya. Aku hampir tergoda sama manajer aku sendiri. Di tempat kerja. Iya, betul. Itu aku kerja di restoran terkenal, itu restoran Indonesia. Itu sebut aja restorannya R. Nah, pas OJT aku akhirnya lulus tes OJT itu, akhirnya aku langsung bekerja kebesokan harinya. Si manajernya ini kayak udah mulai nanya kayak, rumahnya di mana Neng? Dia bilang gitu. Oh, rumah aku di sini di daerah Jakarta Selatan, aku bilang gitu. Ah, kesini naik apa? Dia bilang gitu, naik motor biasa lah. Kayaknya jeda 1 minggu kita nggak ngobrol. Abis itu dia tuh kayak langsung berani banget. Beraninya tuh kayak langsung nyentuh pinggang aku. Iya, aku kayak, ih Pak, apaan sih? Aku bilang gitu, enggak, bercanda doang kok gue, dia bilang gitu. Nah, itu posisi dia tuh kayak ada aja alasannya buat nyuruh aku tuh ke ruangan dia. Kayak, bantuin gue ini yuk. Kan dia di bangku, aku di bawah, namanya aku karyawan kan, jadi aku duduk aja di bawah gitu. Terus habis itu dia kayak langsung bilang gini, ngapain di bawah, sini di pangkuan aku aja. Dia bilang kayak gitu. Nah, setelah itu tuh dia tuh kayak langsung ngelus-ngelus kepala aku, kayak ngerangkul aku juga. Nggak apa-apa, di sini kita berdua doang. Pak, nggak enak. Terus aku bilang, aku nggak mau kerjaan aku nanti yang ada jadi rusak. Aku bilang gitu. Nah, terus habis itu dia tuh bilang, aman kok, aman. Terus habis itu aku bilang gini, Pak, saya pamit pulangnya, semua udah saya beresin, udah saya sapu pel, udah beres-beres semua. Ih, ngapain buru-buru banget, mau diantar nggak? Aku bilang. Setelah itu dia kayak bilang, udah gue anterin aja. Itu emang dia anterin, karena mungkin firasat dia juga nggak enak kali ya. Itu ada ojol juga yang genit sama aku. Dan aku pun pulang kerja capek, aku kayak bodo amat lah, lu mau ngomong apa, intinya gue pulang aja. Ternyata aku di situ diikutin sama si ojol ini. Pas nyampe gang rumah tuh aku baru sadar, bang, ngapain ngikutin saya? Nggak apa-apa Neng, gue suka sama lu, boleh minta nomor WA nggak? Ih, aneh, kan di kerjaan bisa. Aku bilang, kok serem banget sih, maksudnya lo freak banget bang. Iya kan, kayak di kerjaan kan bisa gitu kan, apalagi dia ngojeknya tuh di situ, nggak usah kayak ngikutin aku gitu kan. Jadi kan aku kayak punya trauma tersendiri sama ojol. Sampai sekarang aku nggak mau naik ojol gara-gara itu. Kayak manajer aku tuh kayak bantuin aku, lu ngapain adik gue? Dia tuh pura-pura jadi abang. Bang, nggak apa-apa, udah abangnya pulang aja. Pak, makasih Pak udah nolongin saya. Mungkin kalau nggak ada bapak saya dia papain, aku bilang gitu. Saya juga berterima kasih kan. Itu manajer rumahnya di Bekasi, ke Jakarta Barat, daerah perbatasan Tangerang. Terus dia pulang ke Bekasi. Betapa jauhnya itu, dia effort banget buat ngikutin aku. Dan di situ aku belum tahu kalau dia udah punya istri, belum tahu. Kebesokannya tuh selang 2 hari dia tuh kayak bilang, kayak aku lagi break. Terus itu posisi malam juga, lagi break, kan ada waktu nggak? Jangan cuekin aku kayak gini terus dong, aku tuh udah berusaha mepet kamu loh. Dia bilang gitu. Bilang, kenapa? Emang karyawan yang lain kenapa? Kan karyawan yang lain juga pada ngajak ngobrol, ngopi, di sini aja, aku bilang gitu. Tapi aku suka sama kamu, dia bilang gitu. Ya aku nggak suka, aku bilang gitu. Aku kalau nggak suka sama cowok walaupun dia ganteng, aku nggak mau. Kalau nggak dari hati tuh nggak gimana ya, nggak kayak serk gitu. Itu manajer emang ganteng banget. Emang berdasarnya karyawan cewek pun suka sama dia yang lain. Aku enggak. Aku kayak udah tau sifatnya kayak risih, aneh juga iya, kan. Kayak setelah itu dia berusaha terus tuh deketin aku, kayak aku tuh gue coba aja kali ya, ini kayaknya orang bener-bener sayang deh sama gue. Ya udah, kalau emang lo sayang sama gue, kita jalanin aja tanpa hubungan. Awalnya tanpa hubungan sama nih manajer. Iya, lo okein. Iya, aku okein karena aku mungkin dia single kali ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagi juga kan teman-teman kerja nggak ada yang bilang dia udah punya bini atau apa, karena emang aku tuh yakin mungkin di sini pada single. Nah, akhirnya di situ kita selalu bener-bener satu shift mulu. Manajer ini nih
kayak kesenangan gitu satu terus sama aku. Terus kayak setiap malam nih kita nongkrong, awalnya bener nongkrong. Mau anterin aku sebentar nggak? Aku bilang kemana? Nah aku percaya aja di situ. Teman aku di hotel, barang aku tinggalan di hotel, dia alasan kayak gitu. Kira nih, udah aku tunggu sini aja ya. Kamu naik aja? Enggak, kamu harus ikut. Dia bilang gitu. Nanti kalau kelamaan gimana? Takut teman aku ngajak nongkrong di kamar. Udahlah, aku udah masih positif di situ. Ya udahlah, pas sudah naik ke kamar, masuk kamar, kok sepi, nggak ada temennya. Jadi tuh kamu bilang tadi dia ada di kamar gimana? Iya, ternyata pas aku cek ternyata dia lagi keluar sama pacarnya, di alasannya gitu. Nah, terus habis kayak gitu tuh dia kayak bilang gak apa-apa, di sini dulu aja, kamu sayang aku kan, dia bilang gitu. Karena di situ posisi aku udah mulai sayang juga sama dia. Di situ kayak aku tuh belum pernah disentuh sama laki-laki lain, pertama kali sama dia aku disentuh. Oh my God. Itu bener-bener kayak traumaan aku pertama kali di situ. Kayak aku sama pacaran aja, mantan aku tuh nggak pernah nyentuh. Mungkin mereka minta tapi aku nggak kasih. Soalnya setiap aku pacaran juga pada minta, aku bilang nggak mau. Akhirnya mereka ninggalin aku dan mereka nyari yang lain. Ya nggak apa-apa. Kayak dia, aku kayak ngerasa hancur banget, kayak kenapa kok sama dia direbutnya gitu loh, kenapa nggak sama suami aku gitu loh. Di situ kayak dia tuh janji nggak bakal ninggalin aku gini. Ya, setahun kita jalan itu dia emang nggak ninggalin aku. Tapi setelah 3 bulan kenal, aku udah tahu dia udah punya istri. Temen aku ada yang cerita, hah, bini? Aku kayak langsung gitu, siapakah emang bininya? Si manajer ini kayak orang panik, ngerti kan kak? Hah, kayak ini serius gitu. Aku kayak nggak bisa berkata-kata saking aku shocknya, saking aku udah kagetnya.